Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, usai baby moon di Bali, pasangan Christiana Baharudin dan Siti Badriah bersama putri pertamanya Sarena Zaneta langsung menjalani maternity shoot anak keduanya. Mengusung dua tema, Siti Badriah atau yang kerap disapa Sibat ini terlihat begitu bahagia untuk mengabadikan momen kehamilan anak keduanya. Tak hanya Sibat dan Christiana yang bahagia, Sarena pun juga antusias untuk ikut maternity shoot. Bahkan Sarena terlihat anteng dan antusias saat menjalani sesi make up dan hairdo. Di balik kebahagiaan Christiana dan Sibat menanti kelahiran anak kedua yang tinggal menghitung bulan, Sibat rupanya harus melewati fase kehamilan yang cukup menguras energi dan mentalnya. Pasalnya, usai kehilangan satu janin di awal-awal kehamilan, Sibat juga sempat mengalami insecure alias tak percaya diri lantaran mengalami gatal-gatal hingga membuat kulitnya tak mulus. Ya, meski mengalami masalah saat hamil anak kedua, Sibat tetap terlihat enjoy dan happy, lantaran Christiana adalah suami siaga dan selalu memenuhi keinginan Sibat. Bahkan Christiana yang kala itu masih menjalani sinetron stripping langsung terbang ke Thailand untuk memenuhi ngidamnya Sibat yang ingin makan mie khas Thailand. Jujur, aku merasa berdosa sih ya di kehamilan Siti sekarang karena aku nggak bisa selalu nemenin Siti 24 jam. Nggak kayak dulu Sarena bener-bener aku fokus nemenin Siti sampai aku nggak kerja-kerja waktu itu dulu. Setelahnya sampai Sarena umur 7 bulan, itu gua masih di rumah, gua belum kerja. Nah kalau yang ini karena tuntutan ya stripping, kita syuting setiap hari, jadi mau nggak mau ya harus gimana lagi, harus ninggalin Siti. Aku ketemu cuma seminggu sekali, itu pun cuma beberapa jam. Akan segera kembali dianugerahi anak perempuan membuat Christiana dan Sibat kini ekstra mencurahkan kasih sayangnya untuk Sarena agar anak pertamanya itu tak memiliki rasa cemburu ketika adiknya lahir. Keduanya bahkan begitu antusias untuk menemani Sarena tampil di acara sekolah. Sarena itu setiap 3 minggu sekali tuh ada performance week gitu guys. Jadi orang tuanya disuruh lihat. Nah ini dia sebelum yang lain-lainnya dia dancing dulu nih maknya. Tuh awal-awal dia terlihat bersemangat sekali kan tuh. Kita jauh-jauhan sama suami aku karena dia telat datangnya habis syulat. Nah tuh udah mulai malas-malasan, lemes, tidak fokus tuh. Tapi bapaknya meraung-raung tuh, memang lemes banget katanya gitu, bawel banget bapaknya ya. Langsung deh anaknya ceria lagi. Nah ini ada acting-actingan tidur. Habis itu katanya ntar wake up itu lo Bani gitu tuh, bangun lagi dia jadi Bani lagi gitu guys. Tuh loncat-loncat ya kan seru. Nah semangat dia langsung udah kelar tuh dia nunjukin stiker sama mamanya sambil isi bensin dulu pakai kentang. Dia mau ganti baju ini guys, pas keluar bajunya salah. Ya Allah ini si Ameng pakainya salah, terbalik. Nah balik lagi dah ya, 2, 3. Nah ini bener-bener bajunya cantik ya guys, dia anak bocah terkenal. Ya Allah masya Allah balerina cina. Dia cipok dulu sama mamanya. Habis itu foto-foto tuh, biasa fotografernya bapaknya nggak jauh-jauh. Nah tuh dia masuk, dia latihan dulu guys, JR dulu, mau JR dulu sebelum orang tuanya pada ngeliatin ntar di dalam gitu. Tuh, aduh ngap juga Bumil ngomong ya. Nah tuh udah deh, kita udah masuk. Nah ini dia performance-nya, kita saksikan sama-sama. Ya gitu. Langsung menuju emaknya, dipeluk-peluk si buntingnya ini. Ya Allah, gemes banget anak muda. Nah loyo lagi udah seperti biasa, pertengahan loyo. Noh bapaknya tuh, matanya liatin misnya tuh, langsung semangat lagi dia.
Udah selesai nih pentasnya, ayo kita pulang guys. Kata gue mau pulang, tapi kata bapaknya jangan dulu, mau makan mie, katanya mau makan ramen tuh. Dia udah sama misnya. Nah, Belum, karena bayinya belum keluar kan, masih tetap dia jadi bintang utamanya. Kalau hari bayi udah keluar nggak tahu deh. Tapi aku sampai dari sekarang pun udah aku wanti-wanti Sarena, nanti kalau ada baby, Sarena jangan cemburu. Sementara itu, gara-gara iseng cat rambut tengah malam, Iis Dahlia harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami alergi hingga membuat wajahnya memerah dan bengkak. Ya, Iis sempat dibuat kaget lantaran usai mencat rambut, kulit wajahnya malah merah, gatal, dan bengkak. Meski sudah mencoba minum obat alergi, namun kondisinya tak membaik hingga membuat ia harus dilarikan ke IGD rumah sakit yang tak jauh dari rumahnya. Dan usai menjalani perawatan selama 2 hari, kondisi Iis sudah pulih dan kembali bekerja. Lantas benarkah meski sudah sembuh, Iis masih harus rutin minum obat? Kalau tidur tuh sampai pagi, terus iseng mau keramas ngecat rambut. Terus perlu dinotis sama orang-orang bahwa kalau ngecat rambut, ada cat rambut tuh yang kalau udah kebuka, apalagi yang sudah menjadi satu tinggal pakai, itu kalau udah kebuka jangan dipakai lagi, bisa mengakibatkan alergi. Jadi aku langsung mukanya bengkak, gatel-gatel, padahal di kepalanya enggak loh, yang gatel tuh di muka, di leher, sampai di dada gini. Langsung masuk ke rumah sakit, udah akhirnya dirawat. Mengetahui sang mama harus dibawa ke rumah sakit, Devano anak keduanya pun menyusul dan menemani Iis di rumah sakit, lantaran Satrio Dewanto sang papa harus menyelesaikan pekerjaan. Maksudnya Devano pagi-pagi udah tahu bapaknya ngantor gitu kan, pagi-pagi dia datang jagain, nanti malamnya bapaknya lagi, kakaknya lagi tugas luar negeri soalnya. Ya, awalnya Iis tak ingin dirawat, namun anak-anak melarangnya pulang lantaran kondisi wajahnya masih bengkak dan mengalami gatal. Dan meski harus menjalani perawatan di rumah sakit, Iis tak merasa kesepian karena anak-anaknya selalu menghibur dan memberinya perhatian. Aku kan punya banyak anak angkat nih, anak angkatku datang, kebetulan dia direksi di situ, jadi dia bilang nggak ada, mama nggak pulang karena mukanya masih bengkak, jadi gue disuruh stay lagi. Ya udahlah ya, nurut sama anak-anak, tapi alhamdulillah banyak yang sayang lah. Harusnya ngegantiin Indul harusnya besoknya, tapi kan ini nggak bisa lah, orang lagi gatel boro-boro. Jadi gue tuh ada 2 callingan yang gue tolak di Trans 7 sama di DMD. Sakit karena alergi mungkin dapat diobati, tapi kehilangan orang terkasih, entah apakah dapat terobati. Apalagi orang tersebut sudah kita anggap sebagai orang tua sendiri. Begitulah kira-kira yang dirasakan Inul Daratista, sepeninggal legenda musik tanah air, Titiek Puspa. Jelang tahlil 7 harian almarhumah Titiek Puspa, nyatanya belum membuat Inul bisa berhenti menangis. Bahkan sesaat sebelum sesi wawancara dengan tim Gospot, Inul yang ditemui di kediamannya secara eksklusif terlihat masih menitikkan air matanya. Tangis Inul bukan hanya saat kepergian Titiek Puspa. Saat almarhumah masih dalam perawatan intensif pun, Inul terus menangis, berharap kesembuhan orang yang sudah dianggap seperti orang tuanya sendiri itu. Lantaran tangis air matanya yang terus-menerus itu, Inul pun harus mendapat perawatan intensif sebab terjadi gangguan pada bagian matanya. Saya kemarin dari JSC, karena kan udah dari awal-awal itu udah bengep terus kan, keluar dari ICU udah bengep, ntar pulang inget nangis, sampai Mas Adam kok nangis terus, nanti matanya sakit loh gitu, biarin aku gitu. Terus kata Mas Adam, Mas Ojo nangis, saya yang didoain kan. Iya, jadi tekanan bola mata kan tinggi jadinya gitu. Terus akhirnya diisi plak biar untuk nahan air mata gitu. Jadi kemarin itu sempat ke rumah sakit mata karena kan kebanyakan nangis ya, udah berhari-hari gitu. Mungkin nanti bulan depan mau pasang itu mau dipasang lensa tanam gitu. Di luar fisik Inul yang ternyata harus struggle dengan kondisi kesehatan matanya, Inul bercerita mengenai sosok Titiek Puspa.
Menurut pelantun lagu masa lalu itu, wanita yang karib disapa Eyang oleh sejumlah selebriti punya perilaku yang sangat manis, hingga sudah pasti membuat Inul begitu patah hati saat ditinggalkan selama-lamanya oleh almarhumah. Sebuah benda spesial pun menjadi peninggalan Eyang Titi untuk Inul. Inul menunjukkan benda berbentuk sabuk berwarna emas yang kemudian menjadi kenang-kenangan dari Eyang Titi untuk Inul. Spesialnya di sabuk emas tersebut dibubuhi tanda tangan Eyang Titi dan juga tulisan Love Eyang. Parah tanda tangan juga ini. Rapi tanda tangannya loh, keren kan. Ini gaya loh, pakai lem-lem gini loh. So sweet kan? Ya gimana coba kalau kayak gitu terus ditinggal orangnya gitu gimana coba? Nah, so sweet kan? Broken heart banget. Ya. Tak hanya menyimpan sabuk emas pemberian Eyang Titi dengan sangat apik, sesekali Inul kembali memutar rekaman suara Eyang Titi Puspa sebagai pengganti suara asli yang selama ini bijaksana mendampingi perjalanan karir Inul dari nol. Iya, tapi kan Eyang tuh baik banget sama aku, nggak ada yang ngerti aku kecuali Eyang. Apa-apa curhatnya sama Eyang aku ini, terus aku ini curhatnya sampai sopo katanya gitu. Siang itu dia matur nuwun sangat, aku baru. Hingga sebelum kepergian Eyang Titi Puspa, Inul selalu memberikan sebisa mungkin apa yang dikehendaki oleh almarhumah. Bagi Inul, hal tersebut merupakan bentuk baktinya sebagai balas budi atas didikan dan ilmu bermanfaat yang telah ditularkan padanya selama ini. Kalau Eyang ngomong selagi masih bisa dijabanin, jabanin lah. Ya mungkin bentuk dari bakti dan balas budi yang tidak seberapa dengan ilmu yang dikasih sama Inul mah. Ya sebisa mungkin apa yang Eyang kita bisa ini bisa ke Eyang ya alhamdulillah gitu, masih bisa mengabulkan keinginannya lah gitu.